Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Tia Scream dengan judul Penampakan Tanpa Kepala. Oke, untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian support dan juga follow penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, lanjut aja ke ceritanya ya. Kejadian ini dialami oleh Rudy yang letak rumahnya nggak jauh dari rumah gua. Waktu itu dia sedang mandi karena kebetulan kamar mandinya tidak memakai atap atau genteng. Sedangkan kamar mandi dia gak terlalu jauh dari rel kereta api. Tiba-tiba ketika dia sedang mandi, terdengar suara bruk, pralak. Pandangannya langsung tertuju di depan. Sebuah kaki yang terjatuh dari arah rel. Alangkah terkejutnya, dia sampai-sampai keluar penasaran, milik siapakah kaki itu? Bahkan dia keluar masih dengan keadaan banyak sabun yang menempel pada dirinya. Nah, kaki itu adalah salah satu korban kecelakaan kereta api yang terjatuh di kamar mandi belakang rumah Rudy, yang terletak gak jauh dari rel kereta api. Kurang lebih sekitar 5 meteran. Pada saat itu, gua adalah orang pertama yang melihat kejadian itu. Gua bersama adik gua dan satu teman gua. Dan satu lagi adalah teman korban. Di sana juga masih ada 4 orang warga yang melihat kejadian itu. Kondisinya cukup mengenaskan. Kaki dan kepalanya terpisah. Dan yang lebih parahnya lagi, badannya terjatuh atau terlempar di jombong atau tempat pembuangan air besar. Teman korban waktu itu sangatlah bingung dan shock. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa ketika ditanya. Dia hanya bisa membisu seakan gak percaya dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Tak lama barulah warga berdatangan untuk melihat dan membantu, termasuk Rudy. Dari jauh Rudy berlari sambil menenteng kaki si korban. Ini kakinya, ini kakinya, teriak Rudy sambil mencangking kaki korban. Dalam proses mengangkat korban tersebut, jujur aja gua gak ikut. Karena gua gak tahan dengan bau kotoran yang menempel pada tubuh korban. Jadi gua memutuskan untuk pulang. Setelah beberapa minggu kemudian, gua merasa senang. Kenapa gua merasa senang? Karena sudah beberapa minggu ini gak ada penampakan yang muncul. Kenapa gue bisa bilang gak ada penampakan yang muncul atau berspekulasi bahwa ada penampakan yang muncul? Biasanya ketika ada kecelakaan rel di tempat gue, itu entah malamnya atau besoknya, biasanya langsung ada penampakan yang menteror atau menampakkan ke warga sekitar. Ini sudah beberapa minggu tidak terjadi. Sontak gue agak senang. Gue pikir bahwa itu tidak akan ada teror di kampung ini semenjak kecelakaan tersebut. Namun ternyata dugaan gue salah. Besok malam
sebelum gua melihat penampakan tersebut. Keponakan gua yang masih kecil, sekitar kelas 1 SD. Dia tahu-tahu menunjuk ke arah jendela dan memanggil-manggil ibunya. "Bu, ibu, itu ada apa, Bu?" ucap Indra mencoba membangunkan ibunya sambil menunjuk ke arah jendela. Tapi Indra tidak menunjukkan rasa takut ketika melihat itu. Mungkin karena dia masih anak kecil, polos. "Mana?" jawab ibunya. "Itu, Bu, di jendela. Ada orang gak ada kepalanya, Bu," ucap Indra kepada ibunya. "Ah, mungkin kamu salah lihat. Udah, tidur lagi," jawab ibunya. "Tadi aku lihat, Bu," ucap Indra lagi. Ibunya berusaha menenangkan Indra agar tidak takut. Tapi memang dia tidak seperti ketakutan, namun seperti penasaran dengan apa yang dia lihat. Kebetulan Indra tidur di dekat jendela. Jendela kamarnya cukup besar. Esok harinya ibunya ngomong ke gua kalau anaknya melihat penampakan seseorang yang berjalan tanpa kepala dari jendela. Waktu itu gue merasa kalau sosok itu mungkin biasa aja, karena keponakan gue juga gak takut dengan melihat penampakan tersebut. Besok malamnya gue terbangun untuk menyetel kipas angin di kamar gue yang terlalu kencang, karena suasana pada malam itu terasa agak dingin. Jadi gue berniat untuk mengecilkan kipas anginnya. Namun tiba-tiba gue teringat dengan kejadian yang dialami keponakan gue yang melihat sosok penampakan tanpa kepala. Entah apa yang ada di pikiran gue waktu itu, gue ingin melihat ke arah jendela. Dan sosok itu entah kenapa berbeda dengan apa yang mungkin gue bayangkan yang dilihat oleh keponakan gue. Sosok itu tanpa kepala, diam berdiri, tepat di pandangan gue. Apalagi ketika gue melihat dari arah jendela, dia seakan membalik badannya seperti melihat gue. Padahal tubuhnya gak ada kepalanya, cuman terlihat leher yang masih berdarah. Sosok itu seperti melihat terus ke arah gua. Gua langsung meninggalkan jendela, berusaha untuk tenang. Dalam hati gua gak mau kalah sama keponakan gua. Seakan-akan gua seperti ditemani tidur oleh penampakan sosok makhluk tanpa kepala itu. Gua mencoba untuk tidur malam itu, walaupun susah, karena jantung gua sudah berdetak kencang. Gua coba nyalakan TV untuk mengusir rasa takut gua. Gua sempatkan lagi untuk melihat. Mudah-mudahan dia sudah hilang. Entah kenapa, itu sudah salah satu kebiasaan gua. Kalau gua ngelihat sosok penampakan, gua pasti berusaha meyakinkan diri bahwa makhluk itu sudah benar-benar hilang atau masih ada di tempatnya. Dan apa yang terjadi? Gua sangat kaget melihat sosok penampakan manusia tanpa kepala itu tepat di depan gua dan hanya dibatasi dengan jendela kamar. Sekali lagi sangatlah dekat, hanya berbatasan dengan jendela kaca saja. Sosok itu berdiri, diam, tanpa melakukan aktivitas apapun. Tangannya posisinya tegap. Hanya lehernya saja yang menunjukkan masih terlihat darah mengucur.
Penglihatan gue waktu itu cukup jelas, apalagi ditambah dari lampu samping rumah gue. Malam itu gue jalani seperti lama sekali, gak seperti malam-malam biasanya. Akhirnya gue memutuskan untuk lari ke ruang tengah dan menutup kamar gue. Semoga makhluk itu tidak muncul di rumah gue. Gue nyalakan TV di ruangan tengah untuk menemani gue tidur. Hingga akhirnya gue dibangunkan ibu gue subuh untuk melakukan sholat subuh. Gue segera masuk ke kamar. Namun ada yang aneh di kamar gue. Jendela kamar gue terbuka. Gue berpikir apakah ada maling masuk. Gua coba lihat sekeliling kamar gua, namun gak ada yang hilang. Lantas, siapa yang membuka jendela kamar? Apa ada seseorang yang masuk dari jendela? Gua langsung kecek keluar, apakah ada jejak tapak kaki seseorang. Ternyata gak ada jejak kaki sama sekali. Apalagi kontur tanah di samping rumah gua. Kalau diinjak, pasti ada bekasnya. Apalagi kemarin sempat hujan. 2 hari berlalu setelah gua mengalami itu. Gua bermaksud untuk ke rumah Rudi. Karena hari libur. Gua pikir Rudi pasti ada di rumah. Gua berjalan menyusul rel kereta api. Singkat cerita, sampailah gua di rumah Rudi. "Rud, gimana? Jalan-jalan yuk," ucap gua. "Enggak, masih sok gua. Karena kejadian kemarin 2 hari berturut-turut gua diganggu," jawab Rudi yang kelihatan masih ngantuk. "Diganggu apaan, Rud?" tanya gua. "Itu sama korban kecelakaan yang minggu-minggu lalu tuh, yang badannya kelempar." "Hah? Kok sama, Rud?" jawab gua. "Emang ada apa, Rud? Emang gimana ceritanya?" tanya gua. "Kamu sih dulu waktu pas kejadian buru-buru pulang, gak bantuin," ucap Rudi. "Sorry, Bud. Gua bukan gak bantuin waktu korban kecelakaan itu. Pertama, gua males. Banyak kotoran yang nempel di badannya. Tambah lagi, ada teman gua yang kebetulan mampir. Dia juga gak kuat ngelihatnya. Ya gua langsung aja balik." Lalu, Rudi mulai menceritakan tentang apa yang terjadi dengan dia. 2 hari yang lalu, malam itu sekitar pukul 8 malam. Kejadiannya sama pas waktu sore ketika gua melihat penampakan yang pertama. Rudi bermaksud untuk rumah gua. Sebelumnya dia mau lewat rel dahulu karena belum begitu malam. Dia bermaksud berjalan kaki menyusuri rel dan letak rel kereta api itu di atas. Tentunya untuk ke atas dia harus menaiki tangga terlebih dahulu. Tangga kayu yang dibuat warga untuk sekedar jalan pintas. Ketika dia mau naik, dia melihat sosok hantu penampakan tanpa kepala. Sosok itu terlihat berjalan turun dari tangga atas ke bawah. Dan posisi Rudi mau naik ke atas tangga. Betapa kagetnya dia ketika kakinya mau menaiki tangga. Posisi Rudi dan sosok itu hanya sekitar 1 meter saja. Sontak, dia langsung lari ke rumah dan masuk. Namun dia berusaha melihat dari dalam wujud sosok penampakan itu. Dia masih melihat. Dia lihat sosok itu berhenti di tangga.
kakinya hilang satu. Dia terlihat seperti mencari sesuatu. Dan akhirnya dia berjalan ke arah rumah Rudi. Anehnya, dia berjalan dengan satu kaki. Namun terlihat seperti berjalan dengan dua kaki. Dan sekali lagi dia tak menyentuh tanah. Rudi kemudian masuk ke kamar. Apa yang lihat Rudi ada sebuah jawaban yang gue alami 2 hari yang lalu, sama persis dengan yang digambarkan oleh Rudi. Rudi berusaha menenangkan diri dan berkumpul bersama keluarganya di rumah. Karena kejadian itu belum terlalu malam, dia sempat ngomong ke keluarganya kalau dia lihat penampakan di tangga yang menuju rel kepada orang tuanya. Dan akhirnya seisi rumah mencoba untuk melihat keluar. Namun sosok itu sudah tak ada. Kemana dia pergi? Malam itu Rudi urunkan niatnya untuk pergi ke rumah gua. Sengaja dia hanya beraktivitas di dalam rumah seperti menonton TV. Dan ketika tengah malam, brak! Suara yang terdengar dari belakang rumah Rudi. Rudi terbangun, saking kerasnya mendengar suara itu. Tapi tidak untuk keluarganya yang lain. Antara penasaran dan ketakutan yang hinggap di dirinya, dia coba tajamkan pendengarannya. Antara dia berpikir itu kucing atau maling yang masuk kamarnya. Namun suara tersebut seperti hilang di telan keheningan malam. Rudi masih mencoba menajamkan pendengarannya. Kali saja ada langkah kaki. Berarti ada orang yang masuk ke rumahnya. Sedangkan posisi dia masih di dalam kamar. Rudi kembali ke kasurnya karena tidak mendengar suara lagi. Dia langsung rebahan di kasurnya. Tak lama kemudian muncul suara lagi. Suara seperti orang sedang menyeret sesuatu. Rudi masih berpikir bahwa di dalam rumahnya pasti ada maling yang masuk. Tidak terpikir sama sekali kalau ada setan tanpa kepala itu menampakkan diri. Karena menurut dia, setelah bunyi yang pertama, maling pasti memastikan bahwa penghuni rumah gak ada yang bangun. Namun ternyata dugaan Rudi salah. Rudi langsung hati-hati keluar dari kamar. Karena lampu di ruang tengah Rudi sudah dimatikan. Rudi berusaha untuk mencari siapa sosok yang dimasuk ke dalam rumah. Dia mengambil sebatang pipa besi, kurang lebih 1,5 meteran panjangnya, untuk menggebuk maling, andai kata ada maling yang masuk ke dalam rumahnya. Karena dia sudah hafal betul denah rumahnya, dia tidak perlu menyalakan lampu ruangan. Baginya kalau menyalakan bisa menimbulkan malingnya kabur. Rudi masih berhati-hati ketika melangkah menuju ke ruangan belakang. Dan tibalah ia mencari di mana orang yang Rudi kira adalah maling. Kemudian Rudi menuju ke arah kamar mandi. Karena memang dari arah kamar mandilah orang biasa masuk. Dan juga dia mengira bahwa suara tersebut bersumber dari kamar mandi belakang rumahnya. Ia mengamati sambil berjongkok. Dia pikir malingnya biar nggak melihat dirinya. Terdengar kembali suara seseorang sedang menyeret sesuatu. Rudi segera menajamkan pendengarannya. Dari mana asal suara itu? Rudi mencoba membuka sedikit demi sedikit pintu belakang rumahnya. Namun, apa yang terjadi? Dari belakang Rudi,
muncul sesosok penampakan manusia tanpa kepala, persis seperti yang gua lihat. Rudi sontak langsung kaget. Dia langsung lari masuk ke kamar tanpa memperdulikan pintu ruangan belakang yang belum dikunci. Di dalam kamar, dia masih berpikir, suara dari mana yang dia dengar? Apakah dari sosok penampakan itu? Apakah keluarga yang lain gak ngedengar? Apa cuma gua aja yang ngedengar? Pikir Rudi di dalam kamar waktu itu. Namun, karena rasa takut dan juga kantuk yang bercampur, akhirnya Rudi tertidur. Singkat cerita, besok malamnya Rudi pulang malam karena habis pulang dengan ceweknya. Dia pun segera masuk ke kamarnya untuk chat atau misalnya kirim pesan ceweknya bahwa dia baru nyampe. Dia seperti lupa tentang kejadian yang terjadi tadi malam. Waktu itu kira-kira menunjukkan pukul 11 malam. Ketika dia sedang asik berbalas pesan dengan pacarnya. Suara itu muncul kembali. Rasa penasaran dari Rudi pun muncul. Dia segera bangun menuju ke belakang rumahnya. Dan apa yang dia lihat? Sosok korban kecelakaan kereta api yang ditolongnya sedang menyeret kakinya yang terjatuh di kamar mandinya. Tak lama kemudian, sosok itu menolehkan wajahnya ke arah Rudi. Wajahnya hanya separuh, tidak ada hidung dan mulutnya. Dan kemudian, kepala itu terlepas dari badannya. Rudi berdiri tepat di pintu belakang rumahnya. Sontak, dia terkejut melihat penampakan tersebut. Dia ketakutan dan lari ke kamarnya. Rudi langsung teringat kejadian waktu ia melihat kaki yang terbang ke arah kamar mandinya. Dan karena itu juga Rudi sempat menolong mengangkat badan korban dari jamban waktu kejadian kecelakaan tersebut. Rudi paham bahwa penampakan itu dari sosok korban yang tertabrak tersebut. Malam itu Rudi benar-benar tak bisa tidur karena terus terbayang dengan kejadian tersebut. Bahkan setelah Rudi masuk ke dalam kamar, dia sempat mendengar suara yang sedang menangis di pinggir kamarnya. Suara menangis terseduh-seduh seperti kesakitan, dan diakhiri dengan rintihan minta tolong. Terdengar suara di balik rumahnya. Tolong, tolong. Suara itu seperti rintihan orang yang kesakitan. Rudi tahu betul bahwa suara itu bukan berasal dari suara seseorang, tapi dari suara penampakan yang Rudi lihat dari sebelumnya. Gak lama kemudian, suara itu berganti dengan suara tawa cekikikan seorang wanita. Suara ini persis seperti suara di film-film horor. Cukup menyeramkan. Suara itu terus terdengar di samping rumah Rudi. Alhasil, Rudi sangat ketakutan. Dia masuk ke dalam selimut dan mencoba memaksakan matanya untuk terpejam. Alhasil, setelah dipaksakan untuk terpejam, akhirnya Rudi tidur juga.
dan dia dibangunkan oleh orang tuanya ketika adzan subuh. Memang menurut warga sekitar, katanya sosok ini kerap menunjukkan wujudnya berjalan di sekitar dia tewas, bolak-balik, muter-muter seperti mencari sesuatu. Sosoknya berjalan sambil menyeret kakinya. Bahkan sosok ini kerap muncul setiap habis maghrib. Dia selalu menunjukkan wujudnya. Kata warga, mungkin saja ada barangnya yang tertinggal di dekat situ. Dan pernah ada kejadian dari salah satu warga yang BAB di jamban tempat tubuh korban terlempar. Ketika dia sedang asik BAB, tiba-tiba sosok penampakannya muncul dari bawah. Wajahnya persis pada saat ketika dia tewas. Wajahnya tidak utuh. Posisinya tertidur, hendak bangun dengan tangannya seperti yang mau meraih orang yang sedang BAB di atasnya tersebut. Namun ketika bangun, kepalanya terlepas. Sontak orang yang melihatnya itu langsung berlari. Itu terjadi ketika habis maghrib. Pernah ada kejadian lagi yang dialami oleh 2 orang wanita malam, yang kebetulan mereka lewat ke tempat tersebut atau melintas untuk pulang ke area tersebut. Jadi malam itu kebetulan agak gerimis, ditambah sepi, mungkin sudah larut malam juga. Sebut saja nama perempuan itu Yani. Kebetulan Yani ini baru pulang dari pekerjaannya. Biasanya dia pulang diantar oleh pegawai KP. Mungkin karena malam itu udah terlalu malam, ditambah pegawai KP masih sibuk untuk menutup KP-nya, jadi dia diantar oleh salah satu perempuannya. "Din, ntar pulang gua nebeng ya. Soalnya Mas Edi gak bisa berangkat," ucap Yani kepada Dina. Mas Edi pegawai yang sering mengantar Yani pulang. "Ya udah, nanti bareng," jawab Dina. Karena malam Kamis, kebetulan juga gerimis, mereka akhirnya pulang jam 1 malam. "Din, lewat perapatan lampu merah, ke kanan aja," ucap Yani. Yani sering diantar oleh Mas Edi pegawai KP dengan lewat jalan yang agak ramai. Perlintasannya juga terdapat palang pintu. Kebetulan Yani juga tahu seluk-beluk daerah tersebut atau keangkaran rel kereta tersebut. "Bukannya lebih dekat lewat yang setelahnya, Yan?" jawab Dina. "Ya udahlah, terserah lu aja mau lewat mana," jawab Yani. Yani mengiyakan saja apa kata Dina, karena dia juga udah terima kasih sudah diantar oleh Dina. Akhirnya mereka bersiap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka masih mengobrol di atas motor. "Di malam ini sepi banget," ucap Dina. "Iya, nggak ada pelanggan sama sekali," jawab Yani. Sambil bercanda ngobrol di atas motor, tak terasa mereka sudah mau sampai ke dekat rel. Tak lama kemudian dia melihat 3 orang yang berada di sekitar jalan menuju rel. 3 orang itu
2 perempuan, dan 1 orang laki-laki. Mereka sepertinya tidak saling kenal antara 3 orang tersebut. 2 orang perempuan berjalan berlawanan arah ke arah Dina dan Yani. Sedangkan seorang laki-laki itu berjalan ke searah dengan Dina dan Yani. Sesosok laki-laki itu tersenyum menghadap wajah Dina dan Yani. Yani yang mengetahui kalau tempat di situ agak angker, seakan ketakutannya hilang karena ada 2 orang wanita yang kebetulan lewat. Entah kenapa Dina juga tidak merasa takut, malah muncul sifat nakalnya dan menggoda sosok laki-laki itu. Dina pun memberhentikan motornya, sementara Yani hanya diam. Yani malahan sebenarnya ingin sekali melanjutkan perjalanan. Sosok laki-laki itu penampilannya rapi. Dina seakan tergoda dengan sosok laki-laki itu. Dan akhirnya sosok laki-laki itu mengobrol dengan Dina. Sementara Yani masih di atas motor. Dia lebih mengamati sosok 2 wanita yang berjalan ke hadapannya. Yang dia takutkan mungkin saja tetangga kampung yang mengenali dirinya. 2 wanita itu menundukkan kepalanya tanpa melihat ke Yani. Tak lama kemudian, setelah sosok wanita tersebut melewati Yani, rasa takut Yani mulai muncul ketika dia mencium bau melati. Bau itu persis seperti bau jenazah yang sudah dikafani dan mau dikubur, seperti parfum mayat. Bau ini kok seperti bau jenazah yang mau dikubur, ucap Yani di dalam hati. Pandangan Yani pun kembali tertuju kepada Dina yang sedang mengobrol dengan sosok lelaki itu. Kemudian Yani berbicara agak keras untuk secepatnya meninggalkan tempat itu. "Din, ayo pulang yuk," ucap Yani. Kemudian Yani coba mencari 2 sosok wanita itu. Namun 2 sosok wanita tersebut seperti hilang setelah melewati dirinya. Yani masih penasaran di mana sosok 2 perempuan tersebut, sambil kepalanya nengok ke kanan dan kiri. "Din, ayo dong, ayo cepat pulang," teriak Yani. Tapi Dina tidak mendengarkan teriakan Yani. Mereka malah justru berjalan menyeberang melewati rel menjauh Yani. Di samping kanan rel ada semacam tempat pondasi yang biasa untuk duduk, karena di bawahnya ada saluran irigasi. Mereka mengobrol di situ. Kondisi itu justru semakin tak terlihat dari pandangan Yani. Sementara Yani sendirian di atas motor dan mulai agak panik. Beberapa menit kemudian, niatnya Yani untuk menyalakan motor dan menyamperi Dina yang tertunda. Namun, bau melati atau bau parfum jenazah itu kembali muncul kuat di hidung Yani. Di antara kebingungan, dia mencari dari mana asal bau tersebut. Tak lama kemudian, sesosok makhluk muncul di samping kanan dan kiri Yani. Sosok itu sangat dekat, hanya 30 cm dari wajah Yani. Sontak, ketika dia menengok di kanan dan kirinya ada penampakan sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Yani langsung tak sadarkan diri.
Ternyata Dina juga mengalami kejadian yang sama dengan Yani. Setelah dia duduk dengan sosok laki-laki tersebut, dia merasakan bahwa tempat itu sangat sepi. Tapi perasaan takut tak dialami oleh dirinya. Seperti dirinya sudah dikuasai oleh sosok penampakan itu. Menurut cerita Dina, dia sedang asik ngobrol dengan sosok lelaki itu. Ketika sedang asik ngobrol, dia mendengar suara bruk. Pandangannya tertuju ke Yani yang pingsan, terjatuh di atas motor. Hingga kemudian motornya ikut ambruk. Dia berusaha untuk berdiri, untuk melihat apa yang terjadi dengan Yani. Tak lama kemudian, dia memandangi wajah sosok lelaki itu. Sosok lelaki itu tersenyum memandangi Dina. Kemudian wajahnya sedikit demi sedikit berubah menjadi tak utuh. Kulitnya terkelupas di wajahnya. Wajahnya yang berdarah. Kemudian kepalanya itu terlepas dari badan lelaki tersebut. Sontak, Dina sangat kaget dan langsung tak sadarkan diri. Nah, warga sekitar meyakini bahwa penampakan hantu tanpa kepala itu ketika sudah maghrib sering memutari di mana dia kecelakaan, yaitu khususnya di area jamban tempat dia terlempar. Nah, pas ketika gue ngobrol sama Rudi, jangan-jangan ada yang ketinggalan deh pas badannya kelempar ke jamban tersebut. Rudi langsung memandang tajam ke arah gua, seakan-akan mengiyakan. Karena dia ingat waktu tertabrak, kakinya terbang melayang ke arah rumah Rudi, tepat di depan kamar mandi samping sumur ketika Rudi mandi. Seingat Rudi, dia hanya mencangking kakinya dan telapaknya tak memakai sepatu atau sendal. Akhirnya, gua dan Rudi memutuskan untuk mencari apakah ada barang korban yang tertinggal di bilik bambu, tepatnya di bawah selokan belakang rumah Rudi. Akhirnya, setelah kita mencari, kita menemukan sepatu korban terjatuh di bilik bambu. Gua dan Rudi bingung juga ketika sudah mendapati sepatu tersebut. Ini sepatu mau dikemanain, Rud? Tahu, bingung gua. Ya udah, gini aja nih. Gimana kalau kita simpen di tempat dia biasanya napak? Atau di tempat kejadian ketika dia pertama kali ditabrak? Ucap gua ke Rudi. Rudi mengiyakan. Dulu juga pernah ada kejadian kecelakaan kereta api. Ada warga yang mengambil sandal korban. Namun setelah beberapa lama, akhirnya si warga yang mengambil sandal korban tersebut mengembalikan dan menyimpannya di tempat kejadian pertama kali dia mengambil, atau pas ketika mayat tersebut ditemukan. Setelah ditanya-tanya, ternyata warga yang mengambil sandal tersebut, dia diteror habis-habisan oleh korban kecelakaan tersebut. Nah, setelah gua dan Rudi berinisiatif menyimpan sepatu tersebut di tempat kejadian, dan semenjak itu penampakan hantu tanpa kepala tersebut tak lagi muncul, seperti hilang ditelan angin. Oke,
Sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Untuk kritikan dan sarannya akan kami tunggu, atau kami sangat tunggu untuk membangun atau memperbaiki kami buat kedepannya. Tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.